Assalamualaikum Bu Tenti. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Dan Ibu gimana Bu? Ya, alhamdulillah juga. Saya kabarnya juga baik dan sehat seperti Bu Tenti lihat sekarang. Nah, Bu Tenti, hari ini sebelumnya saya mohon izin dulu dan juga minta maaf sama Bu Tenti sudah mengganggu waktunya Bu Tenti. Nah, seperti yang saya ceritakan kemarin ya, saya kebetulan sekarang ada tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Masalaya, yaitu di modul 2.3. Di sini saya akan melakukan observasi atau supervisi akademik. Nah, di sini terhadap suatu pembelajaran teman sejawat yang menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi tersebut. Bagaimana? Apakah Bu Tenti bersedia membantu saya? Alhamdulillah bersedia Bu. Nah, kalau bersedia, rencananya kapan ya Bu Tenti bisa kita lakukan? Insya Allah besok. Sorry Bu Tenti, terima kasih. Nah, Bu Tenti, tujuan lainnya di sini itu tadi saya akan mengobservasi Bu Tenti dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya juga membantu Bu Tenti untuk mengetahui area atau kompetensi apa yang Bu Tenti inginkan, yang ingin dicapai Bu Tenti ya. Nah, kebetulan di sini Bu Tenti kegiatan kita ada tahap. Yang pertama adalah tahap pra-observasi. Yang kedua, tahap observasi Bu Tenti. Nah, kemudian yang ketiga, tahap pasca observasi. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah tahap pra-observasi Bu Tenti. Ya, di sini saya ingin tahu nanti ya, apa kira-kira tujuan pembelajaran Bu Tenti, kemudian lagi area apa yang Bu Tenti ingin kembangkan, kemudian apa strategi yang akan Bu Tenti inginkan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian lagi ada observasi, jelas saya nanti melihat Bu Tenti di kelas 3 ya Bu Tenti ya. Nah, jam berapa kira-kira Bu Tenti besok? Jam kedua bisa. Nah, berarti 1-2 ya, pagi berarti Bu Tenti ya. Nah, kemudian nanti ada tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca observasi. Nah, di saat pasca observasi nanti, kita akan didampingi oleh Ibu PP saya, yaitu beliau Ibu Ismaini. Nah, bagaimana Bu Tenti? Siap ya? Alhamdulillah. Nah, siap ya. Baik Bu Tenti, untuk kegiatan besok. Nah, kira-kira apa nih mata pelajaran yang akan Ibu Tenti ajarkan besok di saat saya observasi di kelas? Mata pelajaran yang saya ajarin itu bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya Bu Tenti ya. Nah, kalau materinya Bu Tenti apa kira-kira? Materinya itu tentang sumber energi. Sekali Bu Tenti, menarik sekali ya. Nah, sekarang sudah jelas ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu Tenti susun ya dalam kegiatan besok. Nah, rencananya apa ya tujuan pembelajarannya Bu Tenti? Ya, tujuannya rencananya ada 2 yang sudah saya susun. Yang pertama kali itu tujuannya supaya siswa itu mengamati pengamatan gambar sumber energi supaya siswa dapat mengidentifikasikan tentang sumber energi tersebut. Yang kedua itu rencananya itu dikelompokkan, siswa itu mengelompokkan belajar berkelompok atau berdiskusi melalui mengidentifikasikan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pemanfaatannya juga dalam hidup sehari-hari ya Bu Tenti ya. Berarti di sini ada 2 tujuan pembelajaran tadi ya Bu Tenti ya, saya garis bawahi. Yang pertama berarti Bu Tenti rencananya melakukan pengamatan ya Bu Tenti ya, pengamatan terhadap suatu sumber energi, gambar sumber energi, kemudian anak diminta untuk mengidentifikasi sumber energi tersebut. Nah, kemudian yang kedua tadi
yaitu diskusi. Diskusi, kemudian dalam diskusi tersebut Bu Tenti mengharapkan anak didik Bu Tenti bisa menjelaskan tentang sebenarnya tersebut dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari. Benar begitu Bu Tenti? Ya. Nah, Bu Tenti ada juga ya. Nah, kemudian Bu Tenti untuk kegiatan tersebut kira-kira apa nih yang perlu Ibu Tenti persiapkan sebelum melaksanakan observasi tersebut? Nah, atau apa yang sudah Ibu Tenti siapkan? Ya. Yang saya siapkan sebelum pembelajaran itu pertama kali itu perangkat dulu. Perangkatnya pertama kali perangkatnya itu seperti RPP. Di dalam RPP itu kan ada tujuan, materi, dan seperti media itu juga kita sangat kita persiapkan. Nah, itu lembar LKPD dan media-media yang lain. Iya, banyak yang Bu Tenti disiapkan jelas, yaitu perangkatnya dulu disiapkan. Dalam perangkatnya jelas nanti ada lampiran-lampirannya seperti media, materi, LKPD dan lainnya ya Bu Tenti ya. Mungkin selain itu sarana prasarananya mungkin yang Bu Tenti yang membantu ya. Nah, kemudian Bu Tenti ini sudah mempersiapkan merancang kegiatan yang akan Bu Tenti lakukan besok. Nah, sekarang kira-kira Bu Tenti mungkin dalam kegiatan tersebut sebelum dilakukan, mungkin adakah kekhawatiran dalam diri Bu Tenti? Ya, kekhawatiran dalam menyampaikan materi mungkin dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kesulitan apa yang rasanya pernah terjadi sama Bu Tenti? Kekhawatiran yang pernah terjadi itu pertama kali itu mungkin karena saya memakai media, memakai infokus itu mungkin lampunya mati. Itu pertama kali. Yang kedua mungkin kalau mati lampu nanti anak-anak itu tidak gairah atau enggak semangat lagi belajarnya gitu kan. Tapi kita berusaha juga supaya anak itu berusaha semangat, tapi kita bisa untuk mengarahkan ke yang nanti sesuai yang diceritakan. Kalau seandainya tadi khawatir ya mati lampu, sedangkan tadi sudah menyiapkan media nih. Nah, kemudian lagi mungkin anak tidak bergairah dalam belajar karena mati lampu tadi ya Bu Tenti. Nah, kemudian kira-kira apa trik Bu Tenti kalau khawatir tadi ya mati lampu, apa yang akan Ibu Tenti lakukan? Ya, yang pertama kali mungkin bisa jadi kita gambar-gambar. Nah, kita kasih sama anak supaya nanti anak itu bisa belajar lebih semangat lagi. Kalau enggak kita kasih lagi mungkin ada buku-buku di dalam buku-buku. Banyak hal yang bisa Bu Tenti lakukan. Bagus sekali Bu Tenti rancang pembelajarannya. Kemudian Bu Tenti tadi sudah menyiapkan rencananya metode yang bervariasi, kemudian lagi media yang sesuai dengan yang menarik untuk dilakukan agar anak paham dengan materi yang kita sampaikan ya Bu Tenti ya. Nah, kemudian Bu Tenti dalam proses pembelajaran mungkin ada anak kita yang kesulitan nih. Kesulitan dalam di antara yang banyak itu ada yang kesulitan. Nah, kira-kira bantuan seperti apa Bu Tenti berikan terhadap anak yang sulit tersebut? Kita lihat sesuai dengan gaya belajar. Mungkin anak ini di gaya belajarnya mungkin visual atau kinetik. Kita harus menyesuaikan cara belajarnya dengan gaya belajarnya. Ya, langkah yang tepat sekali ya. Berarti Bu Tenti bisa juga mendekatkan diri anak gitu ya. Nah, Ibu Bu Tenti sudah persiapkan nih semua hal yang berkaitan dengan untuk observasi besoknya. Nah, kira-kira masih ada nggak yang kurang rasanya Bu Tenti yang mau dilakukan untuk kegiatan besok?
Oh ya, yang kurang mungkin belum ada persiapan untuk membuat media. Belum selesai. Belum selesai. Iya. Berarti media yang harus berganti siapkan ya, yang akan digunakan besok mungkin untuk PT atau gimana itu nanti ya. Nah sekarang apa rencana itu dilakukan? Rencananya mungkin setelah sholat isoma itu mulai kita rencanakan. Sangat berarti dan mudah-mudahan selesai hari ini, tinggal satu hari ini ya berarti. Nah kemudian nanti berarti dalam kegiatan ini, nah kira-kira Bu Teti mungkin perlu bantuan nih ya, pada siapa kira-kira minta bantuan? Ya, bantuan itu sering kita tak bantu sama operator, kalau bisa sama ibu juga bisa. Kalau bisa minta bantu sama teman-teman lagi. Jadi kalau saya sendiri nanti ya, insya Allah siap membantu nanti kalau asal bisa ya. Kemudian nanti tadi Bu Teti sudah menceritakan ya apa yang akan Ibu Teti lakukan besok. Jadi itu strategi, pendekatan, metode, ya, kemudian RKPD, sarana prasarana yang Ibu Teti siapkan ya. Nah, kemudian dalam proses kegiatan pembelajaran besok, kira-kira area perkembangan yang mana nih, atau kompetensi yang mana nih yang ingin Bu Teti capai? Itu ada tentang pengetahuan, ada sikap, tentang cara pengamatan anak mengelola anak belajar di dalam kelas, supaya anak itu lebih semangat dan lebih gairah lagi. Ya, habis sekali rencana Bu Teti ya, pengembangannya di sini jelas Bu Teti dalam bidang area pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian pengelolaan kelas, kemudian tadi lagi apa kira-kira lagi Bu Teti selain itu? Mungkin Tentang emosinya, emosinya terkendali ya, kalau terkendali otomatis pelajaran berjalan dengan baik. Selain itu kira-kira apa lagi ya Bu Teti selain emosi? Tentang sikap dan mengelompokkan gaya. Ya, berarti Bu Teti akan mengelompokkan juga anak tersebut sesuai dengan hikmah, bakat, minat, gaya belajar anak tersebut. Per individu yang Bu Teti ya luar biasa ya. Bu Teti dalam mencapai area pengembangan ini, pencapaiannya jelas Bu Teti ada strategi ya Bu Teti ya. Nah kira-kira strateginya seperti apa? Intinya itu tentang yang saya inginkan itu supaya anak ini lebih memahami tentang sumber dan manfaat tentang itu. Lagi Bu Teti kira-kira tadi yang strategi yang ingin Ibu apakan ya, mungkin pertama tadi buat apa Bu Teti? Itu yang pertama kita strateginya itu membuat RPP. Membuat RPP. Nah, di dalam membuat RPP itu ada tujuan, materi, dan ada lembar LPD, dan juga yang lain-lain. Penilaian sikap, pengetahuan, dan lain-lain. Ya, jadi strategi yang akan Ibu lakukan jelas seperti yang cerita tadi, yaitu membuat RPP dulu dengan lampirannya seperti media tadinya, materinya apa, RKPD, kemudian Bu Teti harus menyiapkan sarana prasarana seperti apa tadi, laptop, nah rencananya itu. Nah kemudian jelas lagi mungkin Bu Teti
Ya, itu ya kira-kira Bu Tenti, luar biasa rencana Bu Tenti. Semoga besok pelaksanaannya lancar, semangat. Saya tunggu besok saya langsung masuk ke kelas jam 1 juga ya Bu Tenti ya. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu Tenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar anak ibu sekarang? Ayo anak ibu, tolong dalam kelasnya pimpin dulu doanya sebelum kita belajar. Perhatian, siap, berdiri. Mencapai bintang, tangan bersamping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi,
Gimana kesepakatan kelas kita? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, karena kesepakatan kelas kita sudah berjalan dengan lancar. Karena sudah kita sepakati bersama, sudah kita jalankan juga bersama. Alhamdulillah, karena kita sudah melanjutkan pelajaran hari ini. Kita lanjut dengan Ibu dulu sebelumnya. Sekarang gimana perasaan anak Ibu hari ini? Senang? Ada yang nggak senang pagi hari ini? Berarti semuanya senang? Berarti semuanya udah perasaannya udah senang? Udah, nggak ada yang sedih? Paginya ini? Lebih senang? Nah, sebelumnya anak Ibu mungkin ada yang belum senang. Sekarang coba anak Ibu tutup matanya dulu, ya. Tutup matanya dengan tenang, hembuskan napas, ya. Dibuang pelan-pelan, ya. Ulang lagi. Hembuskan, tiup, hembuskan lagi dengan pelan-pelan, ya. Nah, setelah itu tolong buka lagi matanya. Nah, gimana perasaan anak Ibu? Udah lebih lega rasanya? Nah, udah. Kalau udah lebih lega, baru kita bisa melanjuti pelajaran kita. Dan sebelumnya Ibu akan mengambil absen dulu, anak Ibu, ya. Gimana? Mulai dari Aira, gimana? Ibu ambil absennya dulu. Aira, Al-Amin, Alif, Arga, Bilqis, Diva, Zafa, Desta, Bisma, Fajar, mau sakit. Siapa yang tahu kenapa? Sakit apa dia? Oh, sakit gonjok, ya. Karena anak kita ada yang teman kita yang sakit, kita doain cepat sembuh, ya. Karena nanti supaya bisa mengikuti pelajaran seperti dia biasa. Berarti ada teman kita yang tidak masuk, ada satu orang. Dan kita doain bersama-sama supaya teman kita cepat sembuh, supaya dia bisa lanjut lagi atau bisa mengikuti pelajaran kita. Dan sekarang kita lanjutin pelajaran hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Materinya adalah sumber energi. Nah, pelajaran hari ini adalah sumber energi. Tujuan pembelajaran, nah, dan nampak Ibu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nih, ada bisa Ibu semuanya membaca? Nampak? Ya, Ibu bacain tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu ada sumber energi. Anak dapat dengan anak Ibu, siswa Ibu bisa mengetahui tentang sumber energi. Yang kedua, itu ada informasi tentang sumber energi terdapat pada teks atau dengan tepat, ya, bisa sumber energi. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Itu materi kita adalah tentang sumber energi. Ya, anak Ibu tolong amati gambar di depan, ya. Bisa anak Ibu amati? Apa saja yang ada di gambar ini?
Boleh. Ada air tadi ya, airnya sama dengan air terjun ya. Iya. Dan berarti anak udah paham, udah bisa udah bisa anak ibu memahami. Ya, semuanya yang disebut sama anak tadi, anak ibu, ada apa tadi? Ada matahari, terus air, tumbuhan, angin. Ini adalah termasuk sumber energi ya. Karena anak ibu udah paham, sudah memahami tentang sumber energi. Di dalam sumber energi ini matahari itu apa manfaatnya? Boleh tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Boleh lukis? Untuk mengiringi maju. Yuk kita kasih tempo. Bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus. Ya. Itu adalah fungsinya apa tadi? Nah, untuk mengiringi maju. Apa lagi? Siapa yang bisa? Yang lain? Boleh tunjuk tangan? Yang lain bisa? Manfaatnya matahari? Boleh, Bisma? Untuk menjemur ikan. Ya, pintar. Kita kasih tepuk pintar. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar. Ya, berarti ada ibu udah paham semuanya tentang manfaatnya matahari. Matahari itu termasuk juga energi. Apa lagi? Bisa anak ibu lagi? Manfaatnya yang lain? Boleh. Bisa juga menjemur menjemur padi. Ada lagi? Mengirimkan sepatu. Oke, apa lagi? Iya. Nah, berarti anak ibu udah paham tentang manfaatnya matahari. Nah, matahari ini ada juga dengan tumbuhan. Apa manfaatnya matahari untuk tumbuhan? Boleh tunjuk tangan. Yang lain? Boleh? Boleh? Nah, boleh? Boleh kakak bisa suaranya? Untuk apa? Boleh? Besar suaranya? Untuk apa? Untuk fotosintesis. Apa? Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Gimana? Menghasilkan zat yang berguna. Yang lain? Siapa yang bisa menyempurnakan? Apa itu yang fotosintesis? Apa? Ada yang tahu? Zat yang berguna bagi yang lain. Ada bisa menyempurnakan. Apa itu yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis itu dari matahari untuk memasak makanan bagi tumbuhan. Itu adalah disebut dengan fotosintesis. Nah, berarti adalah dari matahari juga bermanfaat juga untuk tumbuhan. Kalau untuk manusia, apa sumber energi bagi manusia? Boleh, pintar. Itu adalah makanan dan minuman. Kalau nggak makan kita gimana? Lemas. Sakit perut. Apa lagi?
memerlukan energi. Itu terutama berasal dari minuman dan makanan. Berarti anak ibu udah paham semuanya tentang sumber energi? Ada yang mau bertanya? Yang nggak paham? Boleh tanyakan. Ada yang mau bertanya? Udah paham semua? Udah paham? Udah? Dah, kalau udah paham semuanya, anak ibu akan ibu kasih tugas berkelompok. Itu yang pertama ada tugas kelompoknya sesuai dengan mana gaya belajar anak ibu yang visual. Boleh visual di kelompok 1 ya. Di sini yang di tengah ibu taruh aja, di sini adalah kinetik, yang di sana adalah audio. Boleh? Anak ibu duduk berkelompok. Boleh? Pindah sini. Ini posisinya sudah. Ini baca yang ini yang audio ya. Ini adalah kinetik. Ya. Kalau pada itu dibaca. Itu macam itu. Tolong kerjasamanya. Harus kerja sama. Nah,
Sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarin dulu temannya. Ayo. Boleh, kelompok lain ada yang mau bertanya sama temannya? Boleh. Kelompok satu pertanyaan. Ayo. Selfie. Boleh. Apa? Ya boleh, tanya aja. Apa-apa. Tanya langsung. Kami dari kelompok apa mau menanyakan, boleh langsung. Ayo. Tanya langsung apa? Ayo, Selfie. Bisma. Gak ada yang mau bertanya? Nah, boleh Bisma. Lanjut. Mau bertanya sama temannya? Bisma. Bisma. Boleh?
Ada yang mau bertanya Pak ya? Simpan dulu. Lihat ke depan dulu. Ada yang mau bertanya cepat? Ayo bertanya. Nah, kamu mau bertanya? Berarti dapat boleh tutup. Nah, kasih tepuk salus. Salus, salus. Salus, salus. Salus. Nah, silakan duduk. Nanti anak ibu udah berani tampil ke depan ya untuk menyampaikan hasil kelompoknya masing-masing. Terima kasih anak ibu udah bisa menampilkan dan bisa bekerja sama sama temannya. Berarti anak ibu tadi udah paham tentang sumber energi tadi? Sudah? Sudah. Yuk bersama kita. Sebelumnya kita simpulkan tadi pelajaran kelompok kita tadi apa? Yang pertama tadi ada apa? Ada energi. Ya, apa lagi? Apa lagi? Waktu. Apa lagi? Dorongan. Apa lagi? Nah, ya. Berarti itu udah paham anak ibu semua. Kita udah mengerjakan tugas kelompoknya berjalan dengan lancar. Sekarang kita simpulkan dulu. Nah, pelajaran kita hari ini siapa yang bisa? Boleh dengan tangan yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Boleh Aira? Siapa yang bisa? Ayo, yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, Aira? Ya, sumber energi sangat bermanfaat bagi manusia. Dan itu adalah teman kita sudah menyimpulkan pelajaran kita kelompok hari ini. Dan sekarang anak ibu kasih tugas untuk individu. Anak ibu buka halaman di bukunya, halaman itu kerjain halaman 5. Dibuka itu tolong dikerjain untuk ya, itu adalah pekerjaan individu atau sendiri. Ya. Sudah selesai semuanya? Boleh ketua kelas akan mengumpulkan kertas-kertasnya. Nah, boleh lanjut dikumpulin kertasnya. Nah, sini dikumpulin.
sampai sini kita akhiri pelajaran kita hari ini. Itu kita baca dulu. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan besoknya kamu buat PR halaman 16 untuk di rumah dikerjain PR-nya untuk minggu besok. Nah, sekarang kita tutup, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Osni Warningsi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya. Sebelah kiri saya yaitu rekan sejawat saya yang saya observasi, yaitu beliau Ibu Tenti Marlina, guru kelas 3 UPT SD Negeri 11 Tiung. Pada kegiatan pasca observasi kali ini, kami didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu beliau Ibu Isnaini SPD. Assalamualaikum Bu Tenti. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Bu Tenti. Bagaimana nih kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat Bu. Dan Ibu gimana? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Tenti, sehat dan semangat Bu Tenti. Nah Bu Tenti, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih sama Bu Tenti karena sudah bersedia membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya ini. Nah, kemudian saya juga terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi saat Bu Tenti melakukan praktek pembelajaran di kelas. Nah, Bu Tenti, di sini saya akan melakukan percakapan sederhana saja nih dengan Bu Tenti terkait observasi pembelajaran kemarin, yaitu praktik mengajar yang Ibu Tenti lakukan. Dari obrolan kita sekarang, Bu Tenti jelas ingin tahu ya tentang kegiatan proses pembelajaran kemarin. Ya, saya ingin tahu tentang proses pembelajaran dari awal sampai akhir Bu. Ya, baik Bu Tenti, terlebih dahulu bagaimana nih perasaan Bu Tenti sekarang setelah kita Bu Tenti melaksanakan praktik pembelajaran di kelas kemarin? Senang sekali Bu. Awalnya saya agak grogi. Biasanya karena saya baru teman sejawat baru sekali ini diobservasi, biasanya kepala sekolah. Ya, baik Bu Tenti ya. Itu hal biasa Bu Tenti ya. Nah, sekarang Bu Tenti, kemarin Bu Tenti sudah menceritakan kepada saya bahwa ada 2 tujuan pembelajaran yang telah Bu Tenti rancang di RPP ya Bu Tenti ya. Nah, kira-kira dari 2 tujuan pembelajaran ini, apakah masih ada yang belum tercapai Bu Tenti? Alhamdulillah tujuan pembelajaran sudah tercapai karena siswa sudah semangat dalam proses pembelajaran. Ya, alhamdulillah Ibu Tenti, berarti tujuan pembelajaran yang telah Ibu Tenti susun di RPP sudah tercapai sesuai dengan harapan Bu Tenti ya. Nah, baik Bu Tenti, ayo sekarang kita identifikasi kembali tentang pembelajaran kemarin. Menurut Ibu, apa kira-kira kelebihan atau keunggulan yang Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran tersebut yang harus Ibu Tenti pertahankan? Kelebihan menurut saya udah memakai laptop atau infocus. Setelah itu metode yang telah bervariasi
Setelah itu di awal pembelajaran udah ditanyakan tentang perasaan siswa memakai speaking. Nah, bagus sekali Bu Tenti ya. Berarti kelebihan yang Bu Tenti laksanakan di saat pembelajaran kemarin, Bu Tenti sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah disusun di RPP, kemudian sudah menggunakan media yang bervariasi, yaitu medianya tadi menggunakan fokus ya untuk mengajarkan gambar. Kemudian lagi Bu Tenti sudah menggunakan metode yang bervariasi, yaitu diskusi ya Bu Tenti ya, pengamatan dan yang lainnya. Kemudian lagi Bu Tenti sudah menggunakan speaking dalam kegiatan proses pembelajaran agar tidak anak-anak tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran ya Bu Tenti ya. Nah, kira-kira Bu Tenti, apa kelemahan atau kekurangan yang perlu Ibu Tenti tingkatkan saat proses pembelajaran tersebut? Kelemahan itu ada di dalam kerja kelompok, ada siswa yang belum bisa bekerja sama. Terus waktu tidak efisien karena tidak terlaksana sesuai dengan RPP. Ya, baik Bu Tenti. Berarti menurut Bu Tenti kelemahan yang terjadi saat proses pembelajaran kemarin yaitu pertama masih ada anak didik Bu Tenti yang tidak bersemangat, tidak bisa bekerja sama di saat berdiskusi kelompok ya begitu. Kemudian yang kedua, waktu yang telah Bu Tenti tentukan di RPP ternyata tidak terlaksana sesuai dengan waktu tersebut. Berarti belum efisien menurut Bu Tenti ya. Nah, kira-kira untuk meningkatkan kelemahan tersebut, apa strategi yang akan Ibu Tenti lakukan? Strategi mendekati dan membimbing siswa yang belum semangat dalam berdiskusi. Waktu yang saya akan pelajari kembali sesuai dengan langkah-langkah disusun dengan RPP. Saya akan belajar lebih berlatih dengan senior, mengikuti webinar atau pelatihan baik secara luring maupun live. Nah, bagus sekali Bu Tenti rencananya. Nah, kemudian terkait rencana-rencana tersebut, ya Bu Tenti ya, kira-kira kapan nih akan Ibu mulai? Insya Allah mulai besok udah bisa. Ya, berarti besok Bu Tenti akan mulai memperbaiki kelemahan tersebut ya. Nah, kemudian lagi kalau menurut target, nah berapa lama nih waktu Bu Tenti memperbaiki kelemahan tersebut? Waktu kira-kira 2 minggu. Di 2 minggu Bu Tenti akan memperbaiki kelemahan tersebut ya. Bagus sekali Bu Tenti, sepertinya sudah terlaksana dengan matang ini ya. Nah, kemudian Bu Tenti berkaitan dengan pengembangan terhadap pembelajaran atau kelemahan tersebut. Nah, siapa ini yang selalu memotivasi, kemudian lagi menyemangati Bu Tenti untuk meningkatkan pengembangan diri Bu Tenti tersebut? Yang menjadi motivasi dan menyemangati saya pertama kali itu kepala sekolah. Yang kedua itu teman sejawat. Nah, berarti Bu Tenti di sini yang selalu menyemangati jelas adalah kepala sekolah dan teman sejawat yang ada di sekolah ini ya Bu Tenti ya. Nah, kemudian Bu Tenti dari proses pembelajaran kemarin nih, ya kalau kita beri penilaiannya Bu Tenti, ada skor 1 sampai 10, kira-kira Bu Tenti sudah berada di posisi berapa ini? Alhamdulillah sekarang sudah berada pada posisi angka 9. Ya, luar biasa Bu Tenti ya, sudah berada di angka 9, berarti sudah mendekati sempurna Bu Tenti ya. Tetap semangat ya Bu Tenti ya, semoga bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, kemudian lagi Bu Tenti, kira-kira masih ada tidak yang mengganjal dalam pikiran Bu Tenti maupun dalam hati Bu Tenti yang ingin Bu Tenti tanyakan atau ceritakan pada saya? Alhamdulillah sudah tidak ada Bu, karena yang mengganjal di hati atau pikiran saya rasanya udah plong.
Karena itu pikiran saya udah terjawab sama ibu semuanya. Bu Tenti, kalau sudah tidak ada lagi, berarti tadi kita sudah melaksanakan bagian coaching akademik mulai dari awal sampai akhir ya Bu Tenti ya, dalam kegiatan pasca observasi ini. Nah, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Ibu Tenti sendiri dan juga bermanfaat bagi saya. Semoga Ibu merasakan perbaikan yang berguna bagi murid kita dan juga untuk pengembangan diri Ibu sendiri. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk belajar mensupervisi akademik ini atau coaching ini. Semoga kedepannya kita dapat menjadi guru yang lebih baik lagi, yang berpihak kepada murid. Sama-sama Bu. Saya berharap Ibu tidak pernah bosan untuk membagi ilmu yang udah dapat sama Ibu. Ya, insya Allah Bu Tenti, kalau saya mendapat ilmu, insya Allah selalu berbagi di sekolah ini ya Bu Tenti ya. Terima kasih Bu Tenti atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu saya meminta umpan balik kepada Ibu pengajar praktik saya, pada Ibu Isnaini SPD, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Osni Warningsi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai observernya memantau kegiatan percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Osni dengan Ibu Tenti Marlina tadi. Di awalnya tentu ada pra observasi, kemudian observasi. Di pra itu sebelum pra juga Bu Osni juga sudah mungkin membimbing Bu Tenti membuat RPP-nya, kemudian bagaimana proses PBM-nya sudah ibaratnya itu sudah ditutorialkan kepada Bu Tenti dan Bu Tenti sudah melaksanakannya. Dan sampailah pada percakapan pasca observasi ini, setelah Bu Osni mengobservasi di kelas, maka percakapan pasca observasi ini yang menggunakan kompetensi coaching, di mana sebagai coachnya adalah Ibu Osni dan coachnya adalah Ibu Tenti Marlina. Itu prinsip-prinsip coaching, kemitraan, proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi, saya rasa sudah tercapai dengan baik. Dan kriteria yang dilaksanakan tadi, melakukan percakapan dua arah, rekan sejawat yang lebih banyak berbicara, dan kemudian coachnya tidak menggurui, memberikan nasihat, tetapi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali bagaimana coachnya atau Bu Tenti menemukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dia temukan dalam proses PBM tersebut. Dan pada akhirnya kesimpulannya pada memaksimalkan potensi tersebut, ada tindak lanjut yang konkret yang akan dilaksanakan. Mulai dari besok Ibu Tenti akan mulai mungkin membina anak-anak yang kurang bisa berpartisipasi dalam kerja kelompok, dan ada juga target itu bisa diselesaikan dalam 2 minggu. Kemudian mungkin dilaksanakan lagi proses PBM nanti, dan insya Allah itu sudah sampai 100% memuaskan. Jadi sejauh ini dalam pantauan saya, kompetensi coaching dalam percakapan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu atas umpan baliknya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya dan rekan sejawat saya. Demikianlah pelaksanaan kegiatan pasca observasi akademik ini antara saya Osni Warningsi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya, dengan rekan sejawat saya Ibu Tenti Marlina. Beliau adalah guru kelas 3 UPT SD Negeri 11 Tiung. Salah dan janggal saya mohon maaf, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.